Apakah duet aman Anies Baswedan Sohibul Iman malah membuat PKS susah mencari teman koalisi dan posisi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta malah tidak aman? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara PKS Muhammad Iqbal, Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, serta analis komunikasi politik Henry Satrio. Selamat malam Bang Iqbal, Mas Huda dan juga Mas Hensat. Malam, Mbak Cynthia, Mas Huda, Mas Hensat. Oke, Mas Hensat akan nanti bergabung. Mas Huda, saya ke Anda dulu deh. 2 hari lalu di forum yang sama ya bersama dengan Bang Iqbal juga, Anda bilang pasangan Anies Sohibul Iman cocok-cocok saja. Tapi yang terbaru Mas Huda juga bilang PKS blunder nih. Jadi apa sih sikap PKB sebenarnya dalam menyikapi manuver politik PKS? Audionya Mas Huda belum dibuka. Oh, sorry. Sejak dari awal kami punya cara pandang yang sama dengan PKS, bahwa setiap partai harus mengusung kadernya sendiri, dan ini perlu ditradisikan terus-menerus supaya kaderisasi di partai berjalan dengan maksimal. Nah, waktu itu saya apresiasi betul Mas Iqbal, teman-teman PKS mendorong secara terbuka dan mendeklarasikan Mas Sohibul Iman sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Sampai di situ saya kira manuver PKS cukup jeli dan pas. Tentu teman-teman PKS juga punya hitungan sendiri terkait dengan itu. Nah, kemudian 2 hari berikutnya lalu ada pengumuman baru dari teman-teman PKS yang langsung menjodohkan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman, bahwa itu sebagai sebuah skenario di ujung jangka panjangnya, itu saya kira sah ya, dan boleh semua partai memang boleh membangun komunikasi dan bikin skenario itu. Tapi sayangnya skenario yang awal mengusung Mas Sohibul Iman dikoreksi dengan langsung menduetkan atau memborong porsi gubernur dan wakil gubernur dalam satu tarikan nafas dalam usungan PKS. Itu yang saya sebut kira-kira kalau semangatnya membangun mitra koalisi, itu berisiko untuk partai lain menutup pintunya gitu. Karena apapun dalam hitungan politik kan partai punya hitungan-hitungan sendiri dalam mereka membangun koalisi atau poros. Jadi Mas Huda, koalisi paket mengusung. aman ini justru akan bikin teman calon koalisi PKS malah balik kanan, begitukah? Kira-kira bisa berdimensi itu ketika teman-teman PKS tidak bisa menjelaskan, Mas Iqbal tidak bisa meyakinkan partai lain yang kira-kira penjelasannya kenapa harus langsung memborong dua posisi sekaligus, kira-kira begitu. Oke, langsung ya Bang Iqbal, coba ditanggapi. Justru duet aman ini bisa saja loh membuat PKS tidak aman dan calon teman koalisinya balik kanan gara-gara langsung disodorkan paket seperti ini. Ya, saya kira memang ini kan bagian dari komunikasi politik kami dengan teman-teman Nasdem ya. Karena Nasdem dan PKS sudah cukup saya kira. Tapi kami sudah juga membuka peluang bagi partai lain. Karena tadi kalau partai lain pasti juga pengen juga dari wakilnya dari partai mereka. Rasionalisasinya 3. Pertama adalah PKS itu sebagai pemenang di Jakarta. Ya, dan ini tentu saja kami punya marwah, punya harga diri, punya semangat. Bagaimana sebagai pemenang kami pun punya kesempatan yang besar untuk bisa maju. Yang kedua adalah bahwa kami sudah juga memberikan banyak kesempatan dalam berbagai pemilu di Jakarta ini kepada Mas Anies, termasuk di Pilpres ya. Tentu saja kami juga ingin Mas Anies juga menggandeng kader kami. Karena kita sama-sama membesarkan, sama-sama saling menguntungkan. Dan yang ketiga adalah calon yang kami usulkan ini memiliki kompetensi, memiliki daya juang, daya tawar. Yang di dalam trennya pilkada di Indonesia, bagi PKS, setiap calonnya yang diusung, apalagi mantan presidennya, tentu saja itu energi dan tenaganya luar biasa. Jadi ini tentu saja menguntungkan. Kalau tadi dikatakan bahwa ini ceruknya sama, dari partai yang sama, tidak menambah suara,
dan Pak Anies kalah di Jakarta, ini berbeda. Pilkada ini berbeda, kecuali Pak Prabowo maju. Nah, itu beda mungkin. Tapi kalau yang maju itu bukan Pak Prabowo, tentu saja popularitas dan elektabilitasnya bisa lebih besar. Karena saya kira saat ini tidak ada yang tidak kenal Pak Anies di Jakarta. Karena beliau sebagai gubernur incumbent, dan ini tentu saja kami meyakini surveinya juga cukup bagus. Oke. Kepuasannya juga ketika beliau menjabat Tapi Bang cukup Iqbal, tinggi. Bang Iqbal, ada risiko teman koalisi potensial seperti PKB, PDI Perjuangan itu akhirnya ada risiko tidak jadi bergabung bersama dengan PKS atau mungkin dengan Nasdem karena sikap PKS yang langsung menyodorkan nama Anies dengan Sohibul Iman. Apakah PKS siap dengan risiko ini? Ya, ini kan sudah dari komunikasi yang panjang antara PKS dan Nasdem. Dan PKS dan Nasdem cukup untuk maju. Artinya kami melihat bahwa ini adalah momentum. Kalau kami berikan kepada orang lain, tentu saja kami tidak akan mendapatkan kesempatan. Jadi poin-poin pentingnya adalah bahwa kami ingin kali ini, ya, karena kami sudah pernah menang di 2004 ya, dan beberapa kali juga kami mendominasi di Jakarta sebagai peringkat kedua, dan kami selalu mengalah. Bahkan ketika kursi jabatan wakil gubernur kosong, tidak juga diberikan kepada PKS. Dan bagi kami ini adalah strategi momentum bagaimana kader PKS bisa mendapat kesempatan di Jakarta. Kalau di antara teman-teman PKB tidak berkenan, PDI tidak mau, ya silakan saja usung partai sendiri, calon sendiri gitu. Karena untuk maju itu kan 22 kursi cukup gitu loh. Karena coba dijawab dulu ya. Dijawab dulu Mas Huda, langsung ditantang Bang Iqbal. Silakan saja kalau tidak berkenan PKB usung sendiri mungkin dengan PDIP. Bagaimana itu Mas Huda? Kenapa ketika PKS itu mau ngusung jadi cagup PKB senang? Kan aneh juga gitu loh. Berarti tidak ingin Pak Anies berlayar dong. Tidak ingin Pak Anies menyala dong. Kan kita sepakat bahwa Pak Anies ini harus jadi tokoh nasional ya. Oke, jadi harusnya Mas memang Huda, PKB coba dijawab dulu. mengusulkan aja calonnya jadi gubernurnya dari PKB. Oke, kalau tidak berkenan PKB dengan paket aman, silakan saja PKB misalnya membuat poros baru bersama dengan PDIP. Bagaimana, Mas Huda? Ya, diskusi biasa. Mas Iqbal kira-kira lagi dalam posisi ini. Jadi sekali lagi kira-kira begini. Sekali lagi saya cukup kaget aja perubahannya begitu cepat Mas Iqbal dan teman-teman PKS. Yang kira-kira saya sejauh tadi mengapresiasi betul ketika teman-teman PKS mengusung Pak Sohibul Iman gitu. Dan kemudian siapa gubernurnya? Nah, itu bagian dari perbincangan berikutnya yang kira-kira masih ada waktu 2 bulan nih lah sampai tanggal 27 Agustus. Oke. Tapi dengan ini tantangan baru ini supaya PKB kalau tidak berkenan bisa membentuk poros ketiga bersama dengan PDI Perjuangan akan disambut tidak tantangan Tadi ini? bercanda, jangan serius. Kalau sudah ini baru bercanda nih Bang saudara Iqbal. koalisi perubahan, ya kan harusnya memang PKB senang dong kalau PKS itu jadi cawagup gitu. Artinya PKS ini Belum apa-apa, jangan pecah kongsi dulu ini. Oke, kalau gitu Mas Hensat deh, coba dianalisa terlebih dahulu manuver terbaru dari PKS ini, apakah akan membuat posisi Anies untuk berlayar maju di Pilkada Jakarta aman, atau justru jadi tidak aman karena calon koalisi parpol lain itu bisa balik kanan? Mbak Zilvia, yang pertama saya kaget ya, saya belum pernah mendengar PKS sesombong hari ini loh. Itu tadi yang disampaikan Mas Iqbal, walaupun katanya bercanda, cuma sombong sekali tuh. Kalau nggak mau silakan aja bikin pasangan baru. Itu belum pernah saya dengar kayak gitu tuh PKS tuh. Biasanya dia lebih kalem menyikapi itu dan terbuka untuk segala pendapat ya. Tapi kali ini agak berbeda. Mbak Zilvia, kalau kita tarik ke 2017, pernah juga PKS begini, mendeklarasikan Mardhani Alisera, kemudian mendeklarasikan Sandi Uno, Mardhani Alisera, gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah Anies Sandi, Mardhani Aliseranya menjadi ketua tim sukses, gitu. Nah, yang disampaikan kemarin sih memang deklarasi sepihak, tapi belum final menurut saya. Kan Mas Iqbal mengklaim tuh tadi ya, bahwa PKS dan Nasdem sudah cukup. Kalau nggak mau join, ya bikin baru aja gitu.
Tapi kan sampai hari ini Nasdem belum ya mendeklarasikan itu. Jadi menurut saya ini masih mungkin berubah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, em, Pak Sohibul Iman juga belum mengatakan bahwa dia akan mundur dari pencalegan dia sebagai anggota DPR. Gitu. Kemudian yang selanjutnya saya ingin katakan adalah bisa saja PKS kemudian menunggu respon dari masyarakat terhadap apa yang baru saja dideklarasikan. Tentu saja kalau dengan Anies Baswedan dan kemudian bisa berlayar, ini bagus buat Mas Anies. Tapi kalau kemudian ujung-ujungnya adalah reaksi masyarakat yang kemudian tidak terlalu menerima pasangan ini mungkin akan backfire buat PKS, dan dua-duanya kan asalnya dari Jawa Barat. Pak Sohibul Iman nembus DPR dari Tasikmalaya, gitu ya, dan Mas Anies kan juga dari Kuningan. Jadi memang yang diandalkan ini Anies Baswedan. Saya mengerti PKS memanfaatkan momentum duluan mendeklarasikan Anies Sohibul Iman. Tapi apakah kemudian ini akan langgeng? Belum tentu, Zilvia. Jadi masih banyak waktu untuk berubah dan bisa berubah. Dan dalam sejarahnya di 2017, ya, PKS pernah melakukan hal seperti ini. Cuma waktu itu aktornya Mardhani Alisera, yang waktu itu sekretaris umum PKS. Oke, Mas Nah Hensat. sekarang Sohibul Iman yang menjadi wakil Jadi KMS. Mas Hensat, pesan buat PKS jangan sombong dulu, begitu ya? Ya jadi kira-kira begini, saya sedikit sabar aja gitu, nggak usah kemudian ngeklaim. Gimana Jangan, itu? kalau nggak mau ya, kalau nggak mau Bang ya. Iqbal, jadi kan tadi coba ditanggapi dulu. Jadi statement Oke, kita tunggu tanggapan dari tadi Bang kan Iqbal. jelas. Setelah jeda ini, pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Bang Iqbal tadi barusan diingatkan oleh Mas Hensat, katanya PKS jangan sombong dulu karena paket aman ini belum tentu bisa berlayar, belum tentu bisa diterima oleh koalisi lain. Jadi PKS sebetulnya masih butuh partai yang lain. Bagaimana itu Bang Iqbal? Ya justru ini bukan sombong sebenarnya, justru PKS itu karena sering sekali zong gitu loh. Ya karena kami banyak banget lah Bayangin kita punya kursi banyak di 2019, kita dapatnya jadi ketua tim ses. Kemudian setelah kursi Bang Sandi jadi cawapres, kosong. Nggak dikasih lagi ke PKS. Nah, dan kali ini tentu saja kami ingin ya, sebagai apalagi kami partai pemenang, dan ini adalah suara dari bawah, kader-kader kami, bahwa ingin juga pimpinannya, kadernya, seniornya untuk bisa kali ini untuk menjadi cawagup loh, itu menurut saya tidak Tapi kan sombong. selama Kalau ini wagub, citra Anies Baswedan itu sudah, meskipun bukan partai ya, Anies Baswedan kan citranya sudah identik dengan PKS banget. Jadi apakah masih kurang citra Anies yang sudah PKS banget harus ditambah lagi dengan Sohibul Iman? Ini kan deklarator Nasdem ya beliau ini sejak awal ya, Ormas Nasdem ya, jadi lebih tentu saja beliau nasionalis ya. Artinya beliau berdiri di atas semua kelompok lah. Bukan kader PKS ya, bukan juga anggota PKS, bukan pengurus PKS. Jadi Zilvia, saya nanya boleh? Ya, Mas Hensat. Bang Iqbal, itu kalau Mas Aniesnya menolak Sohibul Iman itu gimana ya? Ya itu haknya Mas Anies, Tetapi Ya, kan yang menentukan berlayar juga jadinya sama aja. Jadi maksud Ya, saya kan sekarang happy banget nih Bang Iqbal nih. Terus ternyata Mas Aniesnya nolak, saya nggak mau Mas Sohibul Iman. Harus yang lain nih, biar suaranya nambah. Gimana tuh? Kita berani mendeklarasikan sudah ada komunikasi. Tidak ada masalah nama ini dengan dari Pak Surya Paloh. Senang-senang, wah bagus ini Sohibul Iman. Apalagi mereka dekat secara emosi. Jadi deklarasi ini bukan ujuk-ujuk, bukan sepihak. Jadi sudah ada pembicaraan komunikasi. Jadi yang kami lakukan ini bukan sombong, justru kami ingin menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa ini adalah saatnya untuk PKS diberi kesempatan. Kalau sombong PKS mencalonkan diri sendiri sebagai gubernur tanpa Mas Anies, justru karena kita itu hanya mengambil minta cawagup, itu saya kira bukan sombong, justru itu kita ingin rasionalisasi, wajar sebagai partai pemenang bisa berlayar, bukan sebagai gubernur loh, hanya sebagai calon wakil gubernur. Oke, jadi Mas Aniesnya dari Nasdem? Saya kira mungkin saja. Tetapi secara pembicaraan Pak Surya Paloh sudah ACC, nggak ada masalah. Oke, tapi PKS sebetulnya sudah ajak komunikasi PKB juga tidak sih,
Bang Iqbal, PKB-nya nggak diajak komunikasi? Ya saya kira sudah, tapi Cak Imin kan lagi haji ya, sedang menunggu ya. Artinya kami juga meyakini teman-teman PKB insya Allah akan ke pasangan Jakarta aman lah. Bukan begitu Mas Huda ya? Mas Huda langsung ditodong nih. Mas Huda, jadi sebetulnya sikap PKB sekarang menyikapi ada paket aman yang ditawarkan oleh PKS, sementara mungkin PKB sudah semakin lengket ini dengan PDI Perjuangan, mungkin ingin mengusung cawagupnya sendiri. Jadi bagaimana? Titik temunya nanti seperti apa, Mas Huda? Audionya belum dibuka lagi, Mas Huda. Ya, saya kira posisinya terbuka semua. Kami menghargai usulan dari DPW PKB Jakarta untuk usung Mas Anies, dan rekomendasi sudah kami bahas di Despilkada DPP, dan di Despilkada DPP PKB kebetulan memang sedang mensimulasikan dua nama selain Mas Anies, ditambah satu lagi Mbak Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja. Dan ini yang kami sebut sebagai fase yang kira-kira memang masih cair semua. Apa yang disodorkan oleh teman-teman PKS kan masuk pada ruang yang masih cair ini juga, gitu. Cuman itu aja, menurut kami tidak tepat, kira-kira gitu. Ini kira-kira masukan untuk Mas Iqbal. Kira-kira menjadi ruang yang kurang tepat ketika inisiasi bangun koalisi masih terus dibangun komunikasi. Terus kemudian teman-teman PKS sudah melonsing memborong dua posisi sekaligus. Nah, pada konteks itu yang kira-kira semestinya ada satu sisi yang cukup menjadi agenda layar, di belakang panggung begitu. Terus kemudian ini terekspos di publik. Oke. Rasa tidak tepat yang Anda sampaikan ini, Mas Huda, apakah itu juga yang dirasakan oleh Gus Imin? Apakah itu sikap resmi dari DPP PKB? Saya belum tanya ke Gus Muhaimin. Jadi ini respon kami di Pilkada yang kira-kira semangatnya kita harus sama-sama menjunjung fatsun masing-masing partai politik. Dan saya kira ini ada aja kritik atau masukan yang sifatnya bisa didiskusikan dan bisa diperdebatkan. Baik, Mas Hensat, dengan dinamika politik yang terjadi di dalam internal, dulu sih di Pilpres Koalisi Perubahan ya, tapi di Pilkada kita belum tahu ini akan seperti apa dinamikanya. Tapi Anda melihat dinamika hari ini yang terjadi antara PKS, PKB, kemudian mungkin Nasdem dan nanti ada PDI Perjuangan. Apakah justru ini akan memunculkan potensi lahirnya poros ketiga? Ketika misalnya PKB setidaknya Mas Huda sudah mulai timbul ada rasa ketidaknyamanan dengan sikap PKS. Ya, sangat mungkin ada poros ketiga, walaupun saya meyakini nantinya akan ada dua poros juga gitu, karena Mas Anies dengan tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, bahkan Ridwan Kamil pun kan mikir-mikir tuh. Jadi saya sih nggak yakin juga kemudian akan terbentuk poros ketiga, kecuali memang ya asal terbentuk aja gitu. Sekarang sih menurut saya, kalau dari tadi saya menyampaikan, Mbak Zilvia, kemarin juga saya sampaikan bahwa ini adalah dejavu 2017. Jadi memang sangat mungkin PKS masih membuka peluang untuk bicara, karena yang saya mengerti dari PKS itu DNA-nya itu kan DNA kerukunan umat ya. Jadi pasti bisa diperbincangkan gitu. Dan kemudian memang saat ini PKS mendapatkan tempat tersendiri gitu ya. Makanya kemudian saya pernah juga mengusulkan kenapa nggak PKS itu mem-PKS-kan Mas Anies saja, sehingga bisa terbuka ruang untuk wakil gubernur dari partai politik lain. Nah, dengan dinamika seperti ini sebetulnya menurut saya testing the water juga buat PKS dan Anies Baswedan. Kenapa tadi saya katakan dan saya bertanya bagaimana bila Mas Anies kemudian menolak wakilnya adalah Sohibul Iman, karena kan itu mungkin saja bisa terjadi gitu. Apakah kemudian setelah Mas Anies menolak Sohibul Iman dan kemudian akhirnya Mas Anies misalnya memilih wakil
dari PKB atau dari Nasdem atau dari PDI Perjuangan bahkan, akankah PKS meninggalkan Mas Anies dengan posisi seperti itu? Karena kalau kemudian Mas Anies meninggalkan PKS, otomatis PKS juga akan kesulitan mendapatkan koalisi. Jadi maksud saya, seorang manusia politik seperti Anies Baswedan juga memikirkan kemungkinan-kemungkinan gitu. Jadi kalau kemudian PKS tadi ya silakan aja kalau nggak setuju dengan paket ini bikin paket lain, itu hati-hati juga karena PKS juga tergantung oleh Anies Baswedan dan kita nggak pernah tahu tuh nanti ke depannya bagaimana. Misalnya kemudian Anies Baswedan mempertimbangkan Ida Fauziah atau misalnya Rano Karno dari PDI Perjuangan gitu ya. Justru dibalik akhirnya, ya kalau PKS nggak mau menerima wakil saya ya udah nggak usah usung saya akan bersama koalisi yang lain, kan itu juga jadi repot gitu sebetulnya. Jadi mengklaim boleh, tapi menurut saya saat ini levelnya testing the water aja dulu gitu sambil lihat perkembangan. Nah ini kan juga kita sampai hari ini belum melihat dan belum mendengar reaksi dari penguasa gitu, apakah ini oke atau tidak gitu kira-kira. Perjuangannya masih jauh karena saat ini Indonesia menjalani sebuah demokrasi yang tidak original tapi demokrasi siasat menurut saya, Mbak Zilvia. Oke, kalau begitu terima kasih atas analisa Anda, Mas Henry Satrio, Mas Saiful Huda, dan juga Bang Iqbal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Business hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.